Halo Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fajrin Salsabila dalam program Teens Recap edisi Maret 2023. Berita pertama datang dari CSR PT Timah Tbk. Pada momentum bulan Ramadan, PT Timah Tbk Berbagi kembali hadir dengan bantuan paket sembako sebagai wujud kepedulian perusahaan untuk meringankan beban masyarakat di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Program Timah Meri Sembako Ramadan tahun 2023 membagikan sebanyak 14.400 paket sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan duafa di wilayah operasional perusahaan. PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bangka Barat menyerahkan paket sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Timah juga ikut bergerak membantu masyarakat melalui gerakan 10.000 atau Gasebu. Masyarakat membeli kupon senilai Rp10.000 yang nantinya akan digunakan untuk membeli sembako dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, PT Timah Tbk bersama Kementerian BUMN menggelar mudik gratis bagi masyarakat melalui kegiatan bertajuk Mudik Dinanti, Mudik di Hati bersama BUMN 2023. Sebanyak 58 mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Pulau Jawa memanfaatkan program mudik gratis bersama BUMN 2023 yang difasilitasi PT Timah Tbk bisa kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bangka atau ISBA terus mendorong pemerintah dan stakeholder untuk memfasilitasi mudik gratis sehingga mahasiswa dan masyarakat dapat mudik ke kampung halaman. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkolaborasi dengan PT Timah Tbk menyelenggarakan mudik gratis bagi warga Bangka Tengah yang ingin pulang ke kampung halamannya dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. PT Timah Tbk kembali melepas para mahasiswa dan masyarakat dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang akan mudik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program mudik bersama BUMN 2023. Sumarta beserta istri dan anaknya tampak sumringah dan menikmati perjalanan mereka dari Bandung menuju kampung halaman di Desa Puding Besar, Kabupaten Bangka. Ia bersama keluarga kecilnya bisa mudik ke kampung halamannya mengikuti mudik gratis bersama BUMN 2023 yang difasilitasi PT Timah Tbk. PT Timah Tbk rutin memfasilitasi mitra binaan untuk mengikuti pameran dan bazar UMKM baik di tingkat daerah maupun nasional sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendorong UMKM dan industri kreatif agar bisa terus berkembang. PT Timah Tbk memfasilitasi puluhan produk mitra binaannya untuk dipromosikan dan dipasarkan dalam Bazar UMKM 2023 Sobat Energi Belanja UMKM yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Mineral atau ESDM yang diselenggarakan di lapangan futsal kantor Sekretariat Jenderal ESDM Jakarta. Jadi mitra binaan PT Timah Tbk, usaha Rempit Sport Center bisa bertahan saat COVID-19. Koperasi Jasa Pensiunan Peltim Sejahtera atau KJPPS terus berkembang setelah menjadi mitra binaan PT Timah Tbk. Usaha nasi bakar Safira memanfaatkan program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK PT Timah Tbk untuk mengembangkan usahanya di Pangkal Pinang. Anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia Main ID mendukung aktivitas kelompok nelayan dengan menyerahkan bantuan alat tangkap, peningkatan sarana dan prasarana usaha kelompok nelayan, perbaikan perahu nelayan bagi kelompok nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan yang diberikan seperti alat tangkap berupa mesin tempel, mesin ketinting, mesin kapal, alat tangkap berupa kawat bubu dan fish finder, jaring ikan, serta bantuan perbaikan perahu dan sarana-prasarana untuk pengembangan usaha nelayan. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk pembangunan talut di dermaga nelayan, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, di mana dermaga tambatan nelayan kerap dihantam gelombang yang menyebabkan perahu yang sandar di dermaga itu rusak. PT Timah Tbk kembali membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB program beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali tahun pelajaran 2023-2024. Sejak dibuka pada 10 April 2023 lalu hingga 25 April, tercatat sebanyak 135 pelajar yang telah mendaftar. PT Timah Tbk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan piatu di Kabupaten Karimun
dengan menyerahkan santunan dan perlengkapan sekolah bagi ratusan anak yatim dan piatu. Sebanyak 150 anak yatim dan piatu di Kabupaten Bangka Barat menerima santunan dan perlengkapan sekolah dari PT Timah Tbk. Untuk mendukung pendidikan karakter di lingkungan sekolah, PT Timah Tbk ikut mendukung kegiatan Gemar Ramadan yang dilaksanakan OSIS dan Rohani Islam atau Rohis SMAN 1 Simpang Teritif. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Ardianto beserta jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada guru ngaji dan marbot masjid di Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk ikut berkolaborasi dengan pemerintah Desa Mancung untuk mendukung pelaksanaan 7 likur di Desa Mancung yang telah menjadi agenda tahunan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, PT Timah Tbk membantu biaya renovasi Masjid Al-Faizin, Dusun Kabung Jaya, Desa Mekarjaya, Manggar, Belitung Timur. 2 hari jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, tim CSR PT Timah Tbk mendatangi kediaman Harli untuk menyerahkan bantuan pengobatan bagi anak sulungnya, Irsyad Ramadan. Beralih ke sektor lingkungan, untuk menjaga kelestarian populasi kepiting bakau sesuai habitatnya, PT Timah Tbk melakukan restocking kepiting bakau sebanyak 600 ekor bibit kepiting di Pantai Kundur. Kampung Reklamasi Selinsing menjadi salah satu pilihan rekreasi masyarakat saat Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kawasan lahan bekas tambang yang dikelola PT Timah Tbk bersama BUMDes Selinsing ini dikunjungi ribuan masyarakat. Berita terakhir membahas mengenai manajemen PT Timah Tbk. Divisi Sarana dan Administrasi Umum atau SAU mensosialisasikan peraturan direksi tentang tata naskah dinas PT Timah Tbk yang dilaksanakan secara hybrid dari Geraha PT Timah Tbk. Direksi dan Komisaris PT Timah Tbk melaksanakan kunjungan kerja ke unit produksi Kundur untuk bersilaturahmi dengan karyawan. Kegiatan ini dilaksanakan di Wisma Timah Kundur sekaligus memberikan bantuan bagi guru ngaji, marbot masjid, santunan anak yatim dan piatu, serta bantuan paket sembako. Ratusan karyawan di Divisi Keteknikan bersama Ikatan Istri Karyawan Timah Wilayah Sungai Liat berbagi paket sembako dan menyerahkan santunan dalam momentum bulan Ramadan tahun 2023. Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, Divisi Satuan Pengawasan Internal atau SPI mengingatkan insan timah untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai dengan aturan yang berlaku. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk, Vina Eliani, dalam webinar implementasi nilai-nilai akhlak melalui penerapan Good Corporate Governance, menyampaikan GCG merupakan salah satu ikhtiar perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga implementasi GCG berperan penting untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Pemuda Komplek PT Timah Tbk Unit Kundur ikut menyemarakan Festival Lampu Colok yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Tim pemadam kebakaran PT Timah Tbk di unit produksi Kundur dengan sigap membantu memadamkan kebakaran rumah warga Dusun 1, Desa Perayun, Kecamatan Kundur Utara. PT Timah Tbk dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur menandatangani kerjasama atau MOU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk mencegah penyakit osteoartritis, Divisi K3LH PT Timah Tbk menggelar webinar kesehatan dengan tema Osteoartritis, penyakit sendi yang semua orang bakal kena, yang dilaksanakan secara virtual. Anggota Holding Industri Pertambangan Mind ID, PT Timah Tbk, meyakini mengimplementasi kesetaraan gender di berbagai level pekerjaan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Masih dalam suasana Lebaran, karyawan di unit metalurgi Mentok menggelar silaturahmi bersama usai cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Jajaran direksi PT Timah Tbk bersilaturahmi dengan karyawan di kantor pusat PT Timah Tbk dengan berkeliling ke berbagai divisi dan unit kerja di lingkungan kantor pusat PT Timah Tbk. Tim futsal PT Timah Tbk berhasil menyabet juara 2 dalam kejuaraan Liga Pekerja Futsal yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sobat Teens, itulah rangkuman seputar kegiatan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk sepanjang bulan April 2023. Jangan lupa untuk terus saksikan Teens Recap edisi selanjutnya. Saya Fazil Salsabila bersama kru Teens Recap yang bertugas pamit undur diri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan sampai jumpa.